Shalom, pendalaman Alkitab Clearside. Daniel 10 disadur dari santapan harian. Bukan cari penglihatan. Kita tentu senang mendengarkan pengalaman-pengalaman orang dalam mengikuti Tuhan. Dan kita akan terpana apabila ada pengalaman-pengalaman ajaib terselip di dalamnya. Sementara mendengar, mungkin kita berharap bahwa kita pun diberi kesempatan mencicipi pengalaman ajaib itu. Namun, apakah pengalaman-pengalaman ajaib itu selalu menyenangkan dan mengagumkan? Pergumulan Daniel bagi bangsanya benar-benar serius. Selain berdoa, ia juga pantang makanan yang sedap serta tidak berurap. Kesungguhan Daniel pun diperhatikan Tuhan. Tuhan berkenan menemui Daniel melalui suatu penglihatan akan utusannya. Uniknya, hanya Daniel yang dapat melihat, sementara orang-orang di sekitar dia hanya merasakan ketakutan yang besar. Mungkinkah itu terjadi karena mereka tidak memelihara kekudusan seperti yang Daniel lakukan? Mungkinkah karena mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Lalu bagaimana dengan Daniel yang mendapat penglihatan itu? Lebih dari rasa takut, Daniel lemah lunglai dan pucat pasi. Ia tak tahan mengalami penampakan kemuliaan itu. Ia jatuh pingsan walau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daniel tetap tidak tahan menghadapi kedahsyatan kemuliaan utusan Tuhan itu. Daniel yang memelihara kekudusan dalam standar yang tinggi masih perlu dikuatkan dan ditopang oleh utusan ilahi. Perikop ini menegaskan bahwa pengalaman kemuliaan hanya sanggup dialami oleh orang-orang yang menjaga kekudusan dan yang beroleh pertolongan ilahi. Besar dan dahsyatnya kemuliaan yang siap kita alami sebanding dengan kualifikasi kekudusan hidup, kedewasaan iman, dan kesungguhan ketaatan kita sehari-hari. Jika kita ingin mendapatkan pengalaman puncak kemuliaan Tuhan dalam hidup ini, latihlah tubuh dan roh kita dalam pendakian berat, menyangkal diri ketaatan, serta kekudusan dalam seluruh aspek hidup keseharian kita. Daniel 11 disadur dari santapan harian. Sombong kepada Allah. Raja di negeri utara terkenal dengan kesombongannya. Ia tinggi hati terhadap manusia dan Allah sesembahan leluhurnya. Ia juga memandang rendah Allah Israel yang maha kudus. Ambisinya adalah menjadi Allah dan sesembah oleh manusia. Di tengah kegilaannya, ia memutuskan kelangsungan tradisi leluhurnya dan menciptakan tradisi baru, yaitu memuja para dewa benteng-benteng. Ia mengiming-iming orang-orang dengan harta dan kekuasaan agar mau menyembah dewa sesembahannya. Sebenarnya ia menghormati dewa asing untuk keuntungan sendiri, yaitu sebuah strategi untuk bisa menjara tempat peribadatan dewa-dewa asing milik orang lain. Pada akhir zaman nanti, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan Raja Kerajaan Utara. Daniel merekam berbagai peristiwa peperangan antara kerajaan utara dan selatan sebagai akhir zaman. Akhir zaman berarti akhir hidup atau kematian bagi para raja kerajaan utara. Sebelum berakhirnya kehidupan Raja Negeri Utara yang sombong itu, ia disebut seorang yang mampu menaklukkan banyak bangsa, termasuk kerajaan Mesir. Harta benda, emas dan perak dari Mesir, Libya, serta Ethiopia.
semuanya itu dirampas dan diangkut ke negerinya. Menjelang akhir hidupnya, Raja negeri utara mendirikan kemah kebesarannya di Gunung Permai yang kudus. Gunung itu adalah Sion. Rupanya di Sion ia tidak menyembah Allah karena ia meyakini dan mengangkat derajat dirinya sebagai Allah. Akibatnya ia meninggal karena penyakit mematikan dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Sikap sombong terhadap sesama menunjukkan tindakan yang tidak terpuji, apalagi meninggikan diri terhadap Allah. Biasanya seseorang congkak karena kepercayaan diri yang berlebihan, atau juga ia merasa memiliki sesuatu yang bisa diandalkannya, yaitu kekuasaan. Kepogahan seperti ini sudah pasti tidak bertahan lama. Karena itu tidak ada gunanya seseorang tinggi hati karena hidupnya singkat di dunia ini. Sebab sesuatu hari semua orang akan kembali kepada penciptanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.